Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi pertama, mata pelajaran IPA, Bapak akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Pada peneliti terdahulu, untuk dapat mengembangkan ilmu sains atau ilmu IPA, itu harus melakukan suatu proses penyelidikan IPA. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan penyelidikan IPA? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kegiatan proses mengamati. Kegiatan mengamati ini dapat dilakukan menggunakan panca indera, seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera penglihatan, ataupun indera peraba. Tujuan dari kegiatan mengamati yaitu untuk mendapatkan informasi ataupun fakta-fakta. Setelah kita melakukan suatu mengamati, kita dapat melakukan proses membuat inferensi. Dari hasil pengamatan, kita telah memperoleh informasi ataupun fakta-fakta, sehingga kita dapat membuat suatu penjelasan pola-pola ataupun hubungan antar aspek yang dapat diamati untuk dapat membuat prediksi. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Ada beberapa bentuk, seperti bentuk tabel gambar, grafik, ataupun bagan. Adapun sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama teliti, yang kedua sabar, yang ketiga rasa ingin tahu tinggi, yang keempat objektif, dan kelima tenang. Kemudian objek IPA. Objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk dapat dipelajari pola-pola keturunannya. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat diperoleh beberapa golongan dari pembagian IPA, seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Seperti kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Fisika merupakan rumpun ilmu tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian biologi. Biologi merupakan rumpun ilmu tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik atau yang terkecil sampai ukuran terbesar. Dan keempat, itu seperti ilmu bumi dan antariksa, yang merupakan rumpun ilmu yang mempelajari asal mula terbentuknya bumi, perkembangannya, dan keadaan saat ini, tentang bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kemudian pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Bagaimana cara mengukur sebagai bagian dari pengamatan? Itu dapat dilakukan dengan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Untuk dapat mempelajari mendalam mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, kita harus mengetahui atau memahami beberapa istilah seperti pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Kemudian besaran. Besaran merupakan suatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan merupakan suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Adapun dua jenis satuan. Yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang merupakan suatu kesepakatan standar internasional. Sedangkan satuan tidak baku bukan standar internasional. Untuk satuan tidak baku itu biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan jengkal.
apakah sama hasil pengukuran dengan satuan tak baku yang dilakukan 2 orang? Jawabannya yaitu tidak. Karena jengkal orang satu dengan yang lainnya itu berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan suatu patokan yang efektif. Sehingga diperlukan suatu satuan baku yang merupakan suatu standar internasional yang telah disepakati. Kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Besaran pokok merupakan besaran hasil pengukuran seperti besaran panjang memiliki satuan meter dan alat ukur penggaris, dan seterusnya. Kemudian, apa besaran turunan? Besaran turunan merupakan suatu besaran hasil kali besaran antar besaran ataupun hasil bagi besaran antar besaran. Contohnya, luas. Besaran turunan luas. Besaran turunan luas merupakan hasil kali panjang kali lebar, yang mana besaran panjang memiliki satuan meter dan lebar sama-sama memiliki satuan meter, sehingga satuan dari luas yaitu meter persegi, dan seterusnya. Sekian penjelasan untuk materi pertama. Bab akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.